Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas pada pagi hari ini menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat, SSI Tel. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil
dapat masuk juga. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu. Asal hatinya rendah bagai anak jua, untuk yang dewasa pun pintuku terbuka. Jemaat Tuhan, dalam rangka HUT ke-61 Pelkat PA, mari kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin.
Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dalam syukur hari ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB, kami mau mensyukuri akan kasih berkat Tuhan dalam kebenaran firman-Mu yang menuntun kami, membimbing kami, mengingatkan kami dalam pelayanan yang sudah kami lakukan dan apa yang sudah kami jalani di dalam pelayanan di Pelkat Anak ini. Tuhan memberkati kami sebagai orang tua, kakak beradik, saudara bersaudara, bahkan sebagai anak-anak, biarlah kami senantiasa diingatkan melalui terang kebenaran firman-Mu untuk kami semakin melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17 yang mengatakan, Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuanku, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Pernyataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji
pujian, mana syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pastinya Bapak Ibu hafal atau tahu lagu yang terdapat dalam Kitab Bakti 50 yang berjudul Perubahan Ajaib. Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Minta tolong Bapak Diaken Eko dan pemandu lagu untuk menyanyikan. Bait pertama saja. Kita nyanyi bersama-sama. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Terima kasih untuk Bapak Diaken Eko dan pemandu lagu. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita pada saat ini bercerita tentang perubahan ajaib. Perubahan siapa? Jadi perubahan Paulus. Paulus dalam pembacaan kita mau memberikan nasihat, ajaran, bahkan juga teladan kepada Timotius dan kepada kita saat ini. Dalam perikop kita diberi judul ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Kenapa Paulus bersyukur? Itu pertanyaannya. Ada beberapa alasan mengapa Paulus bersyukur dalam pembacaan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Alasan pertama mengapa Paulus bersyukur, karena Tuhan Yesus selalu menguatkan dia. Dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Dalam berbagai perjuangan hidup. Ketika Paulus memberitakan Injil, Paulus merasakan kekuatan dan pertolongan Tuhan Yesus dalam karya pelayanan yang dilakukan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus berada di dalam penjara, bukannya dia tertekan, bukannya dia putus asa ketika dia berada dalam penjara, tapi penjara tidak membuat dia putus asa, malah dia memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Dan kita tahu bersama kenapa Paulus di penjara. Karena dia tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Banyak hal yang boleh dijalani dan dialami dalam pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus. Dan ini menjadi kesaksian Paulus. Kenapa dia bersyukur? Yang pertama, karena Tuhan Yesus menguatkan dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Paulus bersyukur? Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Tuhan Yesus menganggap Paulus setia. Kesetiaan Paulus dalam mengerjakan panggilan Tuhan, dalam pelayanan untuk menyaksikan kabar keselamatan Tuhan. Dia setia juga memperhatikan jemaat melalui surat-surat yang disampaikan kepada jemaat Filipi, Efesus, Galatia. Dan dia juga memperhatikan jemaat-jemaat yang ada untuk dia menguatkan dan menghibur dan mendoakan. Inilah kesetiaan yang boleh dijalani dan dilakukan oleh Paulus. Yang ketiga, Tuhan Yesus mempercayakan pelayanan itu kepadanya.
Sehingga semakin Paulus mengerjakan pelayanan itu, maka semakin berkembanglah pelayanan. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada regenerasi yang juga diberikan oleh Paulus. Ada tongkat estafet yang diberikan Paulus kepada Timotius dan kepada kita saat ini. Karena Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini kepadanya dan dia melakukannya dalam penuh tanggung jawab. Sehingga berita keselamatan, berita Injil semakin berkembang. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur Paulus ini juga lahir karena dia merasakan dalam dirinya ada perubahan yang terjadi. Kita tahu bersama bagaimana masa lalu Paulus. Dan itu tidak disembunyikan oleh Paulus, dan itu tidak ditutupi oleh Paulus. Dia menyampaikan secara jelas dan terang siapa dia dulunya, siapa dia masa lalunya. Kita lihat dalam pembacaan kita. Ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Lihat Bapak Ibu Saudara, dalam kerendahan hati dia menyampaikan secara jujur siapa dia dulunya, siapa dia dalam masa lalu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya di Damsyik, itu membuat dia merubah dirinya. Dan perubahan itu, pertobatan itu tidak hanya sementara Bapak Ibu Saudara, tapi juga dijalani dalam proses pertobatan itu. Karena seringkali dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita seringkali tobat lalu kumat. Ya kan? Atau kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja kita nangis, Tuhan ampunilah saya mau berubah, saya mau bertobat. Selesai kadang-kadang hanya di dalam gereja. Tapi ketika di luar gereja, itu tadi kumat. Tidak ada perubahan yang nyata, yang sesuai dengan kesaksian kita, yang sesuai dengan percakapan kita, yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Saya mau berubah. Tapi Paulus memberikan contoh dan teladan siapa dia sebelumnya. Sebelum dia mengenal Kristus dan dia merasakan kasih Kristus dalam kehidupannya. Dia tidak menutupi masa lalunya. Dia menyampaikan sebagai seorang penghujat, dia pernah menentang pengikut Kristus pada waktu itu. Dengan segala keberaniannya, dengan segala kepintarannya, dengan segala pengaruhnya. Paulus juga menyampaikan dia adalah seorang penganiaya. Seorang yang ganas. Kata ganas berarti menampilkan sebuah tindakan yang dapat menakutkan orang lain. Ya kan, ganas itu kan tindakan yang dapat menakutkan orang lain. Dan itu dia sampaikan secara belak-belakang, terus terang. Aku yang tadinya, jadi aku yang tadi yang dahulu. Tapi ketika dia bertobat, mengenal Kristus dan merasakan kasih Kristus dalam kehidupannya, perubahan yang ajaib itu terjadi. Dia sekarang yang memberitakan Kristus. Walaupun tantangan dan rintangan dalam pelayanan harus ditemui, yang harus dirasakan dan dialami oleh Paulus. Tapi dia tidak gentar Bapak Ibu Saudara. Ini mau menunjukkan kepada Timotius dan kepada kita, itulah perubahan. Perubahan yang tidak hanya mulut, tidak hanya verbal, tapi juga action yang ada, yang ditunjukkan dan dinampakkan. Jadi dari dalam dirinya ada perubahan dan itu ditunjukkan dalam tindakan. Dia melayani Kristus dan menyatakan kasih Kristus, keselamatan Kristus kepada setiap orang yang belum percaya dan belum mengenal Kristus, untuk percaya kepada Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, lebih spesifik lagi yang mau disampaikan Paulus dalam pembacaan kita kepada Timotius dan kepada kita saat ini.
Di ayat 15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dalam kerendahan hati, dalam kejujuran dan ketulusan, dia mau mengatakan, akulah yang paling berdosa. Karena Yesus telah melimpahkan kasih dan iman kepadanya. Aku yang dahulu seperti ini, tapi karena kasih Kristus. Aku yang berdosa, tapi Yesus mau melayakannya, mau menyelamatkannya. Di ayat 15 katakan juga, perkataan ini benar dan patut diterima, karena Kristus Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dengan pernyataan ini Paulus mau memberikan contoh dirinya, bahwa Yesus menyelamatkannya, sehingga orang lain yang juga hidup mungkin dalam dosa seperti dirinya, agar kembali ke jalan Tuhan, agar hidup dalam anugerah Tuhan, memperbaiki dirinya. Rasul Paulus mengingatkan Timotius dan kepada kita bahwa kita juga adalah orang yang berdosa. Nobody perfect. Semua kita pernah dan mungkin melakukan dosa. Tapi sebagai orang yang berdosa, Paulus mau mengingatkan, melalui anugerah Tuhan Yesus kita diselamatkan. Oleh karena itu, karena keselamatan Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib, kita patut bersyukur. Dan wujud syukurnya, sebagai orang yang diselamatkan, kita jalani kehidupan ini dengan baik dan benar, memaknai hidup ini dengan baik dan benar, memanfaatkan hidup ini dengan baik sebagai anugerah Tuhan. Ayat 16 dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi Paulus mau mengatakan kepada kita, Yesus itu sabar kepada kita yang seringkali ngeyel, yang seringkali tobat lalu kumat. Yesus sabar untuk membawa kita kembali ke jalan Tuhan. Sabar untuk membawa kita kembali untuk memperoleh keselamatan, untuk mengampuni kita. Itu yang mau ditunjukkan Paulus. Bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Sungguh besar pengampunan yang diberikan Kristus kepada kita. Paulus kasarannya mau mengatakan gini, kurang apa lagi bukti yang mau diberikan Yesus kepada kita supaya kita mau percaya, supaya kita mau bertobat, supaya kita mau memperbaiki diri kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perubahan yang boleh dijalani dan dilakukan oleh Paulus sebagai rasa syukurnya atas kasih Tuhan, atas pengampunan Tuhan. Yang pertama, dia menjadi contoh bagi orang percaya, itu di ayat 16. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bukti nyata. Melalui apa? Melalui pengalaman hidup. Siapa yang tidak kenal Saulus? Tapi siapa juga yang tidak pernah mendengar cerita perubahan, pertobatan Saulus hingga berubah menjadi nama Paulus? Tidak hanya nama yang berubah, tapi tingkah laku juga berubah. Tidak hanya ngomong Tuhan saya mau berubah, tapi terwujud nyata dalam sikap hidup yang bisa dilihat orang. Dan itu ditunjukkan oleh Paulus. Dia mau menjadi contoh yang baik atas orang percaya. Apa yang perbuat Paulus sebagai ungkapan syukurnya Bapak Ibu Saudara-saudara? Selain di ayat 16, ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin.
Ya, apa yang dilakukan dalam pelayanannya, pekabaran Injil, bukan untuk dirinya, tapi hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Allah yang dijunjung, yang disembah, yang dimuliakan. Inilah yang mau disampaikan Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya punya sebuah kata-kata bijak. Katakan begini, biarlah kehidupanmu dihabiskan di dalam pelayanan, agar Tuhan dapat terlihat dan dipermuliakan, sedangkan kamu sendiri tidak terlihat, bahkan namamu pun tidak mendapat pujian. Inilah yang mau disampaikan Paulus kepada Timotius dan kepada kita. Kehidupan kita habiskan dalam pelayanan, bukan supaya kita yang terlihat, bukan supaya kita yang nampak, bukan supaya kita yang nonjol, tapi agar Tuhan terlihat dan agar Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan kita. Bukan kita yang mendapatkan pujian, tapi Tuhan yang mendapatkan pujian atas pelayanan yang kita lakukan. Itu harus kita ingat. Itu yang harus kita perhatikan. Bukan kita yang mendapat pujian, bukan kita yang mendapatkan hormat dan kemuliaan, tapi Tuhanlah yang mendapatkan hormat dan kemuliaan. Sedangkan kita tidak terlihat, bahkan nama kita pun tidak mendapatkan pujian. Bukan terbalik ya Bapak Ibu Saudara, supaya Tuhan yang terlihat, supaya Tuhan yang dihormati, supaya Tuhan yang dipuji, supaya Tuhan yang dimuliakan. Bukan diri kita, bukan diri Paulus, dan bukan diri Timotius, dan bukan diri kita. Nah saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memerlukan belas kasihan Tuhan untuk dapat merubah diri kita. Dari pihak Tuhan, Tuhan telah memberikan sebuah anugerah kasih yang besar. Dari pihak kita, yang diinginkan adalah kesetiaan untuk hidup dalam kasih karunia itu. Nah, dalam rangka HUT ke-61 tahun Pelkat Pelayanan Anak, bukan usia yang muda, tapi sudah banyak pengalaman. Pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, sebagai orang tua, sebagai anak, bahkan selaku pelayan Pelkat PA, apa yang kita perbuat sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang mengampuni kita, yang memberikan berkat dalam kehidupan kita? Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan? Apa tindakan yang jelas, yang nyata, yang bisa kita lihat dan yang bisa orang lain lihat dan rasakan dalam kehidupan kita? Itu pertanyaan yang harus kita jawab dalam kehidupan kita. Kalau lihat sesuai dengan tema Bapak Ibu Saudara, menjawab pertanyaan apa yang bisa kita perbuat sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa perbuat sebagai syukur ulang tahun ke-61 Pelkat PA? Nah, sesuai dengan tema, anak GPIB taat dan menjadi berkat. Nah, itulah rasa syukur kita, supaya anak-anak kita dalam pendampingan kita sebagai orang tua dan sebagai pelayan PA, anak-anak ini menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Nah, kalau sekarang ini kita masih sekolah di rumah atau sekolah online gitu kan. Jadi sekarang orang tua lah yang menjadi guru bagi kalian. Nah, taat mendengarkan apa yang disampaikan orang tua sebagai guru yang saat ini. Taat kepada pelayan PA, walaupun sekarang ini kita belum bisa ibadah sama-sama, tapi hanya online gitu kan. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita seperti ketika kita ibadah di gereja. Pakai baju yang rapi, bukan pakai baju tidur kalau ibadah, ya kan? Sudah siap-siap dengan persembahan, siap-siap juga dengan Alkitab. Mandi dulu, kalau dulu ke gereja mandi. Nah sekarang masa karena online enggak mandi kan gitu. Harus mandi, ibadah, siapkan diri, mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya melalui media, misalnya Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Mempersiapkan diri,
Itulah wujud kita taat kepada Tuhan dan menjadi berkat. Bagaimana kita menjadi berkat sebagai anak-anak? Nah, kita dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak orang tua, perintah orang tua. Kita juga menyisihkan uang jajan kita karena kan nggak sekolah toh. Jadi kan uang jajan kita utuh kan? Nah, kita tabung. Nah, uang yang dikumpulkan, yang kita tabung, apa yang bisa kita lakukan? Kita membantu teman kita yang mungkin kesusahan. Karena sekarang sekolah harus pakai wifi, pakai paket data. Mungkin ada teman kita yang tidak punya uang orang tuanya. Kita bagi, kita bantu. Kita kumpulkan tabungan kita bagi ke teman kita untuk mereka juga punya uang untuk beli paket data. Supaya mereka juga bisa bersekolah bersama, bisa ikut ibadah bersama-sama. Itulah salah satu contoh-contoh yang bisa kita lakukan saat ini selama kita masih dalam masa-masa pandemi ini. Juga anak-anak, itu yang bisa kita lakukan. Menabung uang jajan kita kumpulkan uang jajan kita berikan kepada teman kita supaya mereka juga bisa sekolah online. Untuk mereka juga beli paket data. Itu hanya contoh-contoh kecil. Dan itu perlu pendampingan orang tua. Supaya orang tua juga menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak. Sehingga Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita juga boleh mulai dari kecil-kecil. Mereka juga belajar berbagi. Mereka belajar untuk tidak sekek, untuk tidak pelit kepada sesama. Tapi mereka belajar juga untuk menjadi berkat, melihat saudara-saudaranya, melihat teman-temannya yang membutuhkan uluran tangan mereka. Setialah kepada Tuhan. Karena Tuhan setia dalam kehidupan kita. Dan tunjukkan, nyatakan pertobatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama dengan segala orang percaya, segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang sakit, khususnya yang terpapar virus corona. Berkati mereka Tuhan,
Beri mereka kesabaran dan ketabahan untuk menghadapi penyakitnya. Berkati keluarga juga agar dapat sabar untuk menunggu mereka sembuh, Tuhan. Berkati obat-obatan dan perawatannya juga, Tuhan, agar mereka cepat sembuh. Terima kasih, Tuhan. Biarlah hal ini juga membawa kami untuk selalu mengingat akan nama-Mu dan terus berdoa mohon pertolongan-Mu. Bapa yang penuh kasih, ketika COVID ini dinyatakan sebagai pandemi global dan negara-negara telah mengambil langkah untuk menekan dan membendung penyebaran virus, kami berharap dapat mengatakan bahwa langkah pertama yang dapat kami lakukan adalah berdoa. Kami bersyukur karena iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun kami tetap mengandalkan Engkau dan senantiasa berharap kepadamu, meskipun kami tidak tahu sampai kapan keadaan ini berakhir. Bapa yang penuh rahmat, dalam saat-saat seperti ini dengan adanya wabah yang mengancam kesehatan dan keadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang terkena wabah ini, juga para medis yang mengemban tugas dan tanggung jawabnya di garis terdepan dalam merawat para penderita virus. Tuhan, berilah keselamatan bagi para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personil yang dengan bersama bertugas mengamankan negara dan dunia dari ancaman virus ini. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu, jauhkanlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan. Terima kasih Bapa, inilah permohonan kami. Bapa di dalam surga, dalam syukur HUT ke-61 Pelkat PA GPIB, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah dalam syukur ulang tahun ke-61 ada perubahan yang boleh kami tunjukkan dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang juga menjadi berkat. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong, Tuhan juga campur tangan. Kami juga berdoa gereja kami, GPIB Galilea, Tuhan juga berkati pendeta diaken penatua dalam pelayanan tugas tanggung jawab, sehingga kami menjadi mitra kerja dalam pelayanan ini, untuk kami menyaksikan kabar baik, kabar keselamatan yang dari Tuhan. Kami memotivasi diri kami untuk tetap setia dalam pelayanan ini, memperlengkapi diri kami dalam terang kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk pengurus pelayan ke-6 Pelkat. Tuhan, kami juga bersyukur di dalamnya. Tuhan menuntun, menolong mereka, memperlengkapi mereka, mereka memberi diri yang terbaik dalam pelayanan ini. Tuhan juga memberkati. Terkhusus saat ini bagi pelayan anak, Tuhan juga memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab rumah tangga, pendidikan, bahkan juga hal-hal yang mereka gumuli dan perjuangkan dalam rencana-rencana kegiatan di tahun ini bagi pelayanan anak. Kami juga berdoa untuk komisi BPPJ, pengadaan mobil operasional, bahkan juga pegawai gereja koster. Tuhan juga berkati. Kami bersyukur di dalamnya untuk segala hal yang Tuhan nyatakan, mobil yang sudah kami dapatkan sehingga kendaraan ini dapat kami pakai untuk operasional pelayanan gereja. Kami juga berdoa bagi komisi BPPJ, pegawai gereja dan koster. Tuhan juga memberkati sehingga dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami juga boleh melakukannya dalam ketulusan dan kejujuran. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang dalam pemulihan, Ibu Oli Pae, Bapak Glenn Vence Kagisina, Ibu Yusio Tanaitu Mesing, Ibu Yuliana Tulenan, Ibu Freli Lumangkun, Bapak Julius Kristanto, Bapak Cornel Tanaitu Mesing, Ibu Nora Narande. Kami juga berdoa untuk Bapak Sukari, orang tua dari Bapak Julius Kristanto yang saat ini sedang sakit. Tuhan juga memberkati, menolong, memampukan mereka, berikan mereka kekuatan kesehatan, sehingga mereka semangat untuk sembuh, semangat untuk sehat, semangat untuk kuat, semangat untuk melawan segala sakit penyakit yang mereka rasakan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya, yang saat ini dalam permohonan kepada Tuhan untuk sembuh, sehat, dan kuat. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Penatua Samson dan Marianan ketika Tuhan sudah menyertai
seluruh proses persalinan dari istri terkasih, sehingga istri terkasih boleh melakukan persalinan dengan baik, anak boleh lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur Tuhan, dan Tuhan memberkati anak terkasih, sehingga anak terkasih tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Ibu pasca melahirkan boleh mendapatkan kesembuhan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk duda, janda, lansia, anak yatim piatu. Tuhan juga memberkati mereka dalam keterbatasan dan kekurangan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka, dalam mencari pekerjaan, dalam menyelesaikan pendidikan, dalam hidup berumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, saudara bersaudara. Tuhan juga memberkati, menolong mereka, memampukan mereka dalam gumul juang mereka, karena Tuhan senantiasa memampukan mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami dalam pekerjaan mereka, yang berdinas di angkatan laut, sipil, swasta, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang tinggal di basis maupun di luar basis. Anak-anak kami TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan yang berkuliah, Tuhan juga memberkati, menolong dan memampukan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, keluarga SA Makasenda, keluarga YE Makasenda, keluarga Yandris Wanma, keluarga Martinus Rasmat, keluarga Bobi Lumangkun, keluarga Muryoto, keluarga Harveni Tumilaar, keluarga Jerry Doga, keluarga Ishak Sapulete. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam gumul juang mereka, dalam rencana-rencana hidup mereka. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami ketika Tuhan menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Vence Purimahua, Bapak Nelson Tahana Hitumesing, anak Adelina Kurniawan, Bapak Aris Kuat, anak Samuel Susanto, Saudara Alfred dan Cepae, Nyonya Yeni Ferdinandus, Nyonya Rahel Hatumena. Tuhan memberkati segala syukur yang dinaikkan oleh pribadi lepas pribadi, keluarga, ketika Tuhan menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan pribadi mereka dan 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan mereka. Bahkan segala syukur yang kami naikkan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami kembalikan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan bagi kami, dan kami boleh berbagi dengan saudara-saudara kami, dan kami boleh kembalikan kepada Tuhan yang adalah sang sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Panglima Armada 2, bahkan juga Komandan Lantamal 5 tempat ini. Tuhan juga memberkati mereka dalam gerak langkah gumul juang mereka bersama jajarannya. Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami bersama anak-anak kami, Pelkat PA, bahkan juga para pelayan Pelkat PA, untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami juga belajar setia dan taat untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan. Segala bentuk persembahan mingguan, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, HUT pernikahan dan kelahiran, aksi 5.000, serta persembahan syukur lainnya yang dapat diserahkan melalui A. Kotak-kotak yang telah disediakan di kantor gereja. B. Rekening GPIB Jemaat Galilea Surabaya, Bank Jatim dengan nomor rekening 0332399853. C. Rekening Janji Iman Pengadaan Mobil BCA dengan nomor rekening 18704926990 atas nama Yohanes Tambunan. D. Koordinator sektor atau majelis subsektornya. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utuh
Yesus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu agar dunia kan mengaku sumber hidup. Engkaulah Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat. Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, padamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan pesan HUT ke-61, Pelkat Pelayan Anak GPIB. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPOL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61, sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan
untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kita masuk pada acara peralihan anak layan PA ke PT. Kami akan membacakan berita acara serah terima anggota Pelkat PA ke Pelkat PT. Dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, pada hari ini, tanggal 4 September 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nyonya Yeni Stefani Ferdinandus Petunau, Ketua Pelkat PA GPIB Jemaat Galilea di Surabaya, bertindak untuk dan atas nama pengurus pelayan anak selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Nyonya Yohana Novita Patangke SPD, Ketua Pelkat PT GPIB Jemaat Galilea di Surabaya, bertindak dan untuk atas nama pengurus Persekutuan Teruna selanjutnya disebut pihak kedua. Setelah kedua belah pihak mengadakan penelitian bersama mengenai keanggotaan Pelkat Pelayanan Anak yang telah berusia sekitar 13 tahun sesuai tata gereja GPIB Peraturan Nomor 15 Pasal 2, maka pengurus Pelkat Pelayanan Anak dengan ini menyatakan anggota-anggota yang namanya terlampir pada berita acara serah terima ini akan diserah terimakan kepada pengurus Pelkat Persekutuan Teruna untuk mendapatkan pembinaan iman dan percaya kepada Yesus Kristus pada tahap selanjutnya. Pengurus Pelkat Pelayanan Anak dengan sukacita menyerahkan sebagai anggota Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Galilea di Surabaya terhitung tanggal naskah serah terima ditandatangani. Demikian naskah serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui Ketua 2 Pelaksanaan Harian Majelis Jemaat yang berbidang PPSDI PPK. Dibuat di Surabaya pada tanggal 4 September 2020. Pihak pertama pengurus Pelkat Pelayanan PA Nyonya Yeni S. Ferdinandus Petunau. Pihak kedua pengurus Pelkat Persekutuan Teruna Nyonya Yohana Novita Patangke SPD mengetahui pelaksanaan harian majelis jemaat Ketua 1 Freddy Pontoan. Kami persilakan kepada pengurus Pelkat PA PT serta Ketua 1 dan perwakilan anak layan Pelkat PA untuk maju ke depan. Kami persilakan untuk pengurus PA melepas rompi PA dan menyerahkannya kepada Ketua 1.
Dan selanjutnya, kami persilakan Ketua 1 untuk menyerahkan rompi kepada Pelkat PT dan pengurus PT mengenakan rompi kepada anak layan. Demikian prosesi peralihan anak layan Pelkat PA ke Pelkat PT. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk kita mendengarkan amanat pengutusan. Marilah kembali dalam kehidupanmu sehari-hari, serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar. Majelis dan Jemaat GPIB Galilea Surabaya mengucapkan Dirgahayu ke-61 tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Tuhan Yesus memberkati.